Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai skandal yang terjadi antara Facebook dan Cambridge Analytica. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skandal yang terjadi antara Facebook dan Cambridge Analytica. Ini adalah skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi dari 87 juta pengguna Facebook. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Kebocoran yang terjadi ini memantik diskusi terbuka tentang standar etika perusahaan, media sosial, organisasi konsultasi politik, termasuk juga para politikus. Akibatnya Facebook mendapatkan kecaman dari masyarakat dan mengalami penurunan saham. Selanjutnya penjelasan detail mengenai perusahaan yang dimaksud, yaitu Cambridge Analytica dan Facebook. Facebook atau yang saat ini telah berganti nama menjadi Meta Platform merupakan sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Facebook ini didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama dengan temannya yang sesama mahasiswa juga di Universitas Harvard. Sebelum menggunakan Facebook ini, pengguna harus mendaftarkan data diri mereka terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bisa menambahkan profil serta menambahkan pengguna lain menjadi teman dan berkirim pesan. Sedangkan Cambridge Analytica ini adalah perusahaan konsultasi politik asal Inggris yang membantu kliennya di sejumlah negara dengan mengkombinasikan penambangan data, broker data, analisis data. Cambridge ini berdiri pada tahun 2013 sebagai anak perusahaan dari grup SCL atau Strategic Communication Laboratories, sebuah perusahaan riset dan strategi komunikasi. Namanya menjadi terkenal setelah terjadinya skandal antara Facebook dan Cambridge Analytica ini terjadi pada tahun 2018. Selanjutnya informasi klien dari Cambridge Analytica. CEO Cambridge Analytica yaitu Alexander Nix menyatakan bahwa perusahaannya terlibat dalam 44 kampanye politik Amerika Serikat pada tahun 2014. Lalu pada 2015 Cambridge Analytica diketahui mengirim stafnya ke markas besar kampanye Ted Cruz guna membantu memberikan analisis data untuk kampanye calon presiden dari Partai Republik. Namun pada saat itu Ted Cruz kalah lalu mundur dari pencapresan yang kemudian menyisakan Donald Trump sebagai kandidat dari Partai Republik. Kemudian pada tahun 2016 Cambridge Analytica bekerja untuk kampanye calon presiden Donald Trump melawan Hillary Clinton, dan pada tahun yang sama mereka juga bekerja untuk sebuah organisasi yang mengkampanyekan referendum agar Inggris keluar dari Eropa, meskipun hal itu pernah dibantah oleh CEO Alexander Nix di hadapan parlemen Inggris. Cara Cambridge Analytica melakukan penambangan data, metode analisis data yang dilakukan Cambridge Analytica sebagian besar didasarkan pada pekerjaan akademis Michael Kosinskis. Pada tahun 2008, Kosinskis bergabung dengan Psychometric Center of Cambridge University, di mana ia dan rekan-rekannya mengembangkan suatu sistem pembuatan profil menggunakan data dari umum seperti like Facebook dan data ponsel cerdas. Hanya dari data like yang digunakan oleh pengguna, sebuah algoritma bisa memprediksi agama, politik, ras, hingga orientasi seksual seseorang. Penergetan psikologis individu yang diyakini sebagai alat yang ampuh untuk mempengaruhi seseorang. Cambridge Analytica mengumpulkan profil pemilih menggunakan sumber-sumber seperti demografi, perilaku konsumen, aktivitas internet, serta sumber-sumber publik dan swasta lainnya. Laporan The Guardian menyebutkan CIA menggunakan data yang berasal dari jutaan Facebook, di mana sebagian besarnya tanpa izin atau sepengetahuan pengguna. Sumber informasi lain adalah aplikasi seluler yang biasa disebut dengan Cruise-Creo yang dapat melacak pergerakan fisik dan kontak teman pengguna. Jenis aplikasi yang digunakan oleh Cambridge Analytica. Alexander Kogan, seorang psikolog dari Cambridge University, mengembangkan sebuah aplikasi bernama This Is Your Digital Life pada tahun 2014.
Aplikasi kepribadian ini akan mengakses beberapa informasi personal dari pengguna seperti riwayat pendidikan dan tempat tanggal lahir. Selain data pribadi, aplikasi ini juga mengumpulkan data like para pengguna toko-toko yang diikuti. Sumber berita yang dibaca juga reaksi mereka terhadap suatu isu. Aplikasi Your Digital Life buatan Kogan tidak hanya menyedot data si pemilik akun saja, melainkan juga data-data orang yang berada dalam jejaring pertemanannya. Sosok yang melaporkan dan membuka skandal tersebut pada Maret 2018. The New York Times The Guardian merilis laporan tentang kebocoran data dengan informasi dari mantan karyawan Cambridge Analytica. Christopher Wilde memberi informasi lengkap mengenai laporan kebocoran data informasi pribadi yang dicuri dan dikomunikasikan antara Facebook, Cambridge Analytica dan politikus mengontrak Cambridge Analytica untuk mempengaruhi opini pemegang hak pilih. Dan kami mengeksploitasi Facebook untuk mengambil jutaan dari data profil mereka. Lalu kami membangun model untuk membedah apa yang bisa kami ketahui tentang mereka. Itulah basis dari mengapa perusahaan Cambridge Analytica ini dibangun. Tidak lama setelah itu, channel 4 News yang menyiarkan sebuah video investigasi yang memperlihatkan bagaimana Alexander Nix, sesumber mengatakan perusahaannya telah melakukan serangkaian trik kotor untuk mempengaruhi pemilu di seluruh dunia. Dalam video itu, Nix mengungkapkan pihaknya menggunakan jebakan madu atau bisa disebut dengan honey trap, operasi untuk mendiskreditkan atau melemahkan lawan politik. Nix juga mengakui perusahaan yang menjalankan kampanye digital Donald Trump. Dari respon founder Facebook terkait skandal tersebut, tanggapan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, meminta maaf atas persoalan dengan Cambridge Analytica. Ia memandang hal ini sebagai sebuah masalah, kesalahan, dan pelanggaran kepercayaan. Petinggi Facebook lainnya menolak istilah kebocoran data karena orang-orang yang mengikuti survei tersebut bersedia menyerahkan informasi tadinya. Zuckerberg berjanji akan mengubah kebijakan Facebook demi mencegah kebocoran serupa di masa depan. Pada tanggal 25 Maret 2018, Zuckerberg menerbitkan permintaan maaf mewakili Facebook di berbagai surat kabar. Bulan April, Facebook memutuskan untuk menerapkan peraturan perlindungan data umum Uni Eropa di semua wilayah operasi termasuk Uni Eropa. Amazon menyatakan bahwa mereka melarang Cambridge Analytica menggunakan Amazon Web Service setelah mengetahui bahwa layanan dipakai untuk mengumpulkan informasi data. Pemerintah India dan Brazil meminta Cambridge Analytica mengungkapkan pemanfaatan kebocoran data ini dalam kampanye politik. Masyarakat yang berdampak di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat mengajukan gugatan hukum di pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban founder Facebook terkait skandal tersebut. Kami memiliki tanggung jawab untuk melindungi data Anda, dan jika kami tidak bisa, kami tidak layak untuk melayani Anda, kata Zuckerberg dalam sebuah pernyataan yang posting di halaman Facebook tersebut. Lembaga riset itu dituduh secara tidak sah mendapatkan akses data pribadi lebih dari 50 juta pengguna Facebook. Facebook mengatakan belajar dari penyalahgunaan pada 2015, tetapi gagal untuk memberitahu publik sebelum akhir pekan lalu. Pelapor surat kabar di Inggris dan The New York Times mengungkapkan bagaimana informasi data pribadi telah berpindah tangan. Zuckerberg menegaskan Facebook bakal menginformasikan penggunaan yang datanya dimasukkan dalam set yang diduga diterima oleh Cambridge Analytica, dan juga akan menyelidiki semua aplikasi dengan akses ke data Facebook, dan menuntut audit aplikasi apapun dengan aktivitas mencurigakan, membatasi akses data pengembangan lebih jauh lagi untuk mencegah penyalahgunaan. Selanjutnya, meluncurkan tol di bagian atas Neofort yang akan menunjukkan kepada pengguna aplikasi mana yang memiliki akses ke data mereka dan memungkinkan mereka mencabut izin aplikasi tersebut. Efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook pada Desember 2015. The Guardian melaporkan bahwa politikus Amerika Serikat Ted Cruz memanfaatkan data yang bocor ini. Para pemilik data tidak tahu bahwa informasi pribadi mereka dijual
Pada Maret 2018, The New York Times, The Guardian, yang lebih terperinci tentang kebocoran data ini dengan informasi baru dari mantan karyawan Cambridge Analytica, Willy memberi informasi yang lebih lengkap mengenai ukuran kebocoran data informasi pribadi yang dicuri dan komunikasi antara Facebook, Cambridge Analytica, dan politikus yang mengontrakkan Cambridge Analytica untuk mempengaruhi opini pemegang hak pilih. Selanjutnya itu alasan mengapa data sangat diburu dan banyak ditambang sehingga Cambridge Analytica ini melakukan penambangan pengguna Facebook. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu Cambridge Analytica, di mana Cambridge Analytica itu adalah sebuah perusahaan tempat Christopher Willy bekerja. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh miliarder teknologi bernama Robert Marshall, yang salah satu jajaran direksinya sebelum dilantik itu sebagai penasihat Donald Trump adalah Steve Bannon, yang juga petinggi dari di media konservatif Breitbart. Sejarah 2014 silam, Cambridge Analytica mengembangkan sebuah teknik untuk mendapatkan data Facebook dari kuis kepribadian. Tipe kuis yang memang cukup populer ini di Facebook ini dikerjakan oleh perusahaan pihak ketiga, yakni Global Scans Research. Kuis ini menggunakan algoritma yang secara personal memprofil dan menargetkan mereka yang berada di usia pemilih. Christopher Willy adalah sang dibalik proyek ini. Di awal perusahaan ini membantah jika mereka memanen data dari Facebook dan mengaku tidak menggunakan data Facebook ketika pemilihan presiden 2016 lalu. Dikatakan juga bahwa mereka mematuhi persyaratan Facebook dan tidak lagi memiliki data dari Global Scans Research selaku pengembang kuis. Dalam sebuah surat elektronik, peneliti Cambridge University Alexander Kogan menjelaskan bagaimana model statistika miliknya memproses data Facebook untuk Cambridge Analytica. Tingkat keakuratan yang diklaim menunjukkan bahwa metodenya bekerja sebaik metode penyasaran pemilih berbasis demografi seperti ras. Jika pengakuan Kogan benar, artinya pemodelan digital yang digunakan Cambridge Analytica jauh dari beberapa klaim yang menyebutkan sebagai sebuah bola kristal virtual. Meski demikian, angka yang Kogan berikan itu menunjukkan apa yang mungkin dan tidak mungkin terjadi jika sebuah entitas menggabungkan data pribadi dengan machine learning untuk tujuan politik. Seperti yang dikemukakan Christopher Willy, ia mengatakan bahwa kami mengeksploitasi Facebook untuk mengambil jutaan data dari profil mereka. Lalu kami membangun model untuk membedah apa yang bisa kami ketahui tentang mereka dan menargetkan dalam diri mereka. Itulah basis dari mengapa perusahaan Cambridge Analytica ini dibangun. Ini adalah hal yang sangat berbahaya. Berbagai data privasi kita bisa digunakan untuk mengaruhi suara politik dari masyarakat dan akan berimbas besar ke hasil pemungutan suara yang tentu mencoreng nilai demokrasi. Selanjutnya, yang melatar belakangi perusahaan sehingga tidak patuh terhadap tata kelola perusahaan atau pelanggaran etika sehingga terjadi skandal yang disebut sebagai kejahatan elektoral yang dapat mengakibatkan perusahaan akan berbagai masalah dan tidak bisa mempertahankan kinerja keuangan dalam waktu yang lama. Buruknya tata kelola perusahaan tentu erat kaitannya dengan manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk ini tentunya berpengaruh pada pengelolaan keuangan perusahaan itu sendiri.
Hal ini terbukti dengan adanya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 yang mengakibatkan perbankan di Indonesia itu mengalami keterpurukan yang sangat banyak. Bank-bank likuidasi karena tidak mampu mempertahankan kinerjanya. Banyak perusahaan yang merugikan dan tidak bisa bertahan karena tata kelola perusahaan yang tersebut. Peneliti tentang good corporate governance yang memberikan bukti empiris bahwa variabel good corporate governance ini merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan dan pengaruh terhadap probabilitas perusahaan. Good corporate governance ini memberikan suatu struktur yang memvalidasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja. Good corporate governance juga memberikan jaminan keuntungan dan keamanan atas dana yang ditanamkan bank tidak akan digelapkan oleh pengelola bank. Penerapan governance dapat mencegah kesalahan dalam pengambilan keputusan sehingga secara otomatis akan meningkatkan nilai perusahaan yang tercermin pada profitabilitas suatu perusahaan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan teknologi dalam menjamin perlindungan data pribadi? Pun beberapa langkah paling direkomendasikan agar data pribadi perusahaan terlindungi, yaitu yang pertama adalah memuat klarifikasi data yang ada di perusahaan. Yang kedua itu mengkategorikan jenis data, hak akses, dan tanggung jawab bagi karyawan pemegang data. Yang ketiga, menetapkan aturan resmi secara forward atau email. Yang keempat, memuat SOP yang mewajibkan karyawan mengembalikan laptop dan komputer dari perusahaan. Mencoba membuat SOP terkait aturan backup data. Dan yang terakhir itu membuat surat perjanjian tentang kerahasiaan data dari perusahaan yang dipegang oleh karyawan, sehingga ketika suatu saat karyawan sengaja atau tidak sengaja membocorkan, maka dianggap melanggar perjanjian dan dapat diproses secara hukum.